Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum programa komputer modul 3A tentang Pygame dan perancangan aplikasi game. Ada yang tahu nggak Pygame itu apa? Pygame itu adalah modul cross-platform dari Python yang dirancang untuk membuat game. Modulnya dirancang untuk menjadi sederhana, mudah digunakan, dan menyenangkan, serta kunci dari ideologi Pygame. Kenapa kita harus memilih Pygame? Yang pertama, sederhana. Jadi Python biasa disebut sebagai bahasa pemrograman terbaik untuk pertama kali belajar. Jadi untuk basic awal ya guys ya. Dan banyak dipuji karena sintaks yang mudah dipelajari dan kurva belajar yang gradual. Untuk alasan ini, banyak programmer baru yang mulai belajar dengan Python. Pygame mengembangkan Python, mengadopsi filosofi Python, dan ditargetkan agar mudah digunakan. Ditambah lagi, game developer baru dengan minim pengalaman bisa langsung menggunakan Pygame secepat mereka mempelajari Python. Selanjutnya, memiliki komunitas yang besar. Pygame sudah tersedia sejak tahun 2000, dan sejak itu komunitas yang besar sudah terbangun. Komunitas menyatakan Pygame sudah di-download jutaan kali dan memiliki jutaan kunjungan ke websitenya. Hasil dari komunitas yang besar, bug yang dilaporkan diperbaiki dengan cepat. Banyak bantuan yang tersedia dan banyak fitur tambahan yang dibuat. Selain itu, komunitas memastikan pengembangan Pygame menyenangkan. Misalnya, kompetisi setahun 2 kali dijalankan untuk mempromosikan platform ini. Ukuran komunitas adalah yang membedakan Pygame dari framework Python game lain. Selanjutnya ada open source. Fakta bahwa Pygame open source berarti bug umumnya diperbaiki dengan cepat oleh komunitas. Itu juga berarti kalian atau kamu bisa mengembangkan Pygame agar sesuai dengan kebutuhan kalian atau kamu, atau bahkan memberi kembali ke komunitasnya. Pygame ditulis dalam C, dan melihat kode di dalamnya adalah cara yang baik untuk mengerti bagaimana Python dan Pygame bekerja. Selanjutnya, sangat portable untuk Pygame ini. Pygame sangat portable karena mendukung Windows, Linux, Mac OS, XBOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, BSD atau OS, Solaris, IRIX, dan QNX. Selain itu, subset Pygame untuk Android tersedia. Selain itu, Pygame tidak membutuhkan OpenGL dan bisa menggunakan DirectX, WinDIB, X11, Linux, FrameBuffer, dan berbagai aplikasi lainnya untuk merender grafisnya. Ini memastikan banyak user bisa memainkan game kalian. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, lanjut ke implementasi ya. Mungkin sekarang dibuka untuk aplikasi PyCharm-nya. Oke, kemudian di sini bisa di new project. Kemudian untuk nama filenya itu adalah modul 3A underscore 5 digit npm terakhir teman-teman semuanya. Di sini Akang pakai npm Akang ya 18031. Kemudian di create. Oke, selanjutnya di sini sebelum kita membuat project, kita harus menginstal dulu Pygame-nya. Jadi caranya adalah file,
klik file, kemudian setting, kemudian pilih project modul 3A underscore 5 digit npm, terus Python interpreter. Nah, di sini belum ada Pygame ya teman-teman semuanya, jadi mungkin bisa ditambahkan. Di sini tinggal plus, kemudian ketik Pygame, kemudian klik di sini dan install package. Nah, jika sudah terinstall, di sini ada notice ya berupa install successfully. Kemudian disilang dan klik OK. Setelah itu kita akan membuat new project dari Python ya. Untuk folder modul 3A underscore npm 5 digit npm terakhir, itu klik kanan, kemudian new, kemudian pilih Python file, dan kita ketik namanya adalah modul 3A underscore 5 digit npm terakhir teman-teman semuanya, kemudian enter. Oke, setelah itu sebelum kita melakukan coding, kita akan memasukkan beberapa gambar yang akan digunakan. Nah, untuk gambarnya ini nanti akan di-share ya untuk link dari gambarnya. Mungkin teman-teman bisa di-download semua untuk gambarnya ini. Nah, di sini bisa di-download. Karena Kang udah download, mungkin di sini udah download ya. Kemudian diekstrak. Nah, untuk gambar-gambar ini di copy saja ke PyCharm-nya langsung. CTRL-C, kemudian dibuka PyCharm-nya. Nah, di sini klik sekali aja nih di modul 3A. Kemudian di CTRL-V. Kemudian klik OK. Oke, di sini gambar beserta audio juga sudah masuk ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan coding ya. Di sini kita akan melakukan import dari Pygame, kemudian menampilkan screen dan juga mencoba untuk merankan. Mungkin teman-teman semua di sini bisa sambil diikuti ya untuk codingannya. Nah, mungkin di sini namanya adalah modul 3A underscore 5 digit npm terakhir kalian. Oke, mungkin untuk langkah pertama codingannya seperti ini. Mungkin di sini ada import Pygame karena kita sudah install tadi. Jadi kita import, kemudian from Pygame locals import, di mana data-data yang akan digunakan itu dapat diimport ke sini gitu. Kemudian kita akan membuat screen width dan juga height gitu ya. Kemudian setelah itu kita membuat screen ini menjadi display. Kemudian membuat caption, set caption berupa modul 3A underscore 18031. Kemudian kita runkan. Di sini menggunakan struktur pengulangan. Oke, mungkin di sini ada tambahan lagi ya untuk codingannya, yaitu if
Ya, mungkin kita coba run lagi. Oke, di sini tampilan displaynya masih seperti ini, masih kotak ya, dan juga hitam. Karena kita belum menambahkan gambar-gambar yang sudah kita import ke PyCharm ini. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa gambar sebagai latar dari game yang akan kita buat. Ya, mungkin di sini kita akan menambahkan gambar berupa sun dan juga backgroundnya. Di sini udah ada codingannya ya. Mungkin teman-teman bisa mengikuti. Kemudian kita coba run lagi. Nah, di sini sudah terbentuk nih background dan juga ada matahari beserta awannya. Sini backgroundnya. Mungkin selanjutnya teman-teman bisa mengikuti ya untuk codingan-codingannya.
Oke, setelah kita membuat kelas buttonnya, kita akan membuat kelas playernya. Mungkin bisa sambil diikutin ya untuk codingannya. Oke, di sini kita sudah membuat codingan dari kelas player ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat kelas word-nya. Oke, selanjutnya setelah kita membuat class word-nya, kita buat class enemy-nya. Oke, setelah itu kita akan membuat class lavanya. Oke, setelah itu kita akan membuat world datanya. Mungkin ini langsung paste aja ya. Nah, untuk kode-kode ini akan diberikan oleh asisten ya. Jadi kalian tinggal copy dan juga paste aja gitu. Kemudian kalian ketik lagi. Oke, setelah ini kalian akan melengkapi untuk
struktur perulangan ini yang sudah kita buat, codingan-codingan sebelumnya akan ditampilkan. Maka kita akan melengkapinya. Oke teman-teman, ini semuanya udah selesai ya untuk codingannya. Coba kita run, apakah ada yang error atau tidak. Oke, ternyata di sini ada yang error teman-teman. Line 256 in module player. Coba ya. Di line 256. Oke, di sini yang player ini. Coba kita lihat di kelas playernya. Ini kan player ya. Kelas player. Nah, untuk kelas player ini P-nya itu kapital. Jadi kita rubah aja. Di sini tidak kapital ya untuk P ini. Mari kita kapitalkan. Kemudian di lava ini kan L kapital, sedangkan di kelas ini L-nya L kecil gitu. Jadi kita rubah aja, menyesuaikan aja karena setiap kelas ini kapital semua huruf depannya. Mari kita rubah jadi L kapital di sini. Kemudian dilihat lagi format-format ini terlalu menjorok ya. Kita rubah. Kemudian yang ini juga. Ini menyesuaikan juga ya teman-teman semuanya. Oke, kemudian yang ini juga terlalu menjorok. Oke, mari kita coba run kembali. Oke, udah berhasil ya teman-teman ini semua. Untuk gamenya seperti ini jadinya. Jadi ada lava di sini. Kita kan ada kelas lava enemy player ini. Jadi kita membuat codingannya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk implementasi dari modul 3A. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.